Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pertanyaan yang mungkin sedikit musik bagi diri kita adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat ini sering bertanya kenapa surah Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang setiap kita sholat. Itu yang mau kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kalau kita hitung-hitung ada 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Itu kalau kita hanya hitung yang wajibnya saja. Tambah sunatnya lagi mungkin akan sekitar berapa itu? Dua banyak ya. Tambah tahajud lagi. Ya, sering. Ya, bisa tak terhitung kita baca Al-Fatihah. Belum lagi dalam acara-acara seremonial kita selalu baca Al-Fatihah. Kalau kita membagi Al-Fatihah ini bisa kita bagi kepada 3 bagian atau 3 segmen kata orang. Yang pertama, bagian pengakuan terhadap eksistensi Tuhan. Itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini 4 ini. Pengakuan terhadap adanya Tuhan. Jadi sebelum kita membicarakan tentang apa selanjutnya kehidupan ini, maka pertama sekali kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengakui eksistensinya. Itu yang paling penting. Kemudian bagian yang kedua, kita membuat komitmen. Nah, ini yang paling berat sebenarnya. Komitmennya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komitmen. Setelah selesai komitmen, baru kemudian kita meminta sesuatu kepada dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini yang mau kita bahas. Di antara ketiga bagian ini, bagian yang tengah ini yang agak berat. Saya sebut dengan komitmen. Kalau bagian pertama itu adalah deklarasi terhadap eksistensi Tuhan, atau eksistensi dalam bahasa yang lebih kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu kita akui, kita ulang Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyatakan kepuasan kita bertuhankan kepada Allah. Itu paling penting. Yang pertama, kita menyatakan dengan namanya kita hidup, dengan namanya kita berbuat segala sesuatu. Yang kedua, kita mendeklarasikan kepada dia bahwa kita puas bertuhankan kepada dia. Dalam bahasa lain kita selalu mengatakan raditu billahi rabbah. Itu sebab kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya itu segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan mengatakan kenapa kita memuji seseorang? Itu artinya kita puas dengan keberadaan dia. Hubungan kita dengan dia kita puas. Ya kita puji. Tidak ada orang yang memuji orang karena kesel. Ya kan? Dipuji Allah karena kita ridha, kita senang, kita bahagia. Ya, kita cinta kepada dia. Itu sebabnya orang kalau sudah mengatakan Alhamdulillah, itu mukanya berseri-seri. Itu tandanya dia. Coba bayangkan, maka orang setiap selesai sholat itu pasti akan bahagia. Karena dia menyatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih sifat Allah. Lalu Maliki Yaumiddin. Nah, ini pengakuan kita kepada Tuhan bahwa dialah penguasa
hari pembalasan. Itu yang membuat kita kemudian segan kepada dia. Hati-hati, penuh perhitungan, tidak sembarangan di dalam melangkah. Karena kita akui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabbul Alamin di dunia ini, kemudian kita akui nanti Tuhan adalah penguasa pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Itu dua pengakuan, deklarasi yang kita buat setiap kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, selanjutnya kita buat komitmen. Nah, ini komitmennya luar biasa ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab biasa, ini mestinya kalimatnya begini. Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau. Kepada Engkau lah kami minta tolong, hanya kepada Engkau. Tapi ayat ini diputar ke belakang dengan mendahulukan kata iyyaka. Maknanya adalah dengan kata iyyaka didahulukan duluan, kita mengunci semua kemungkinan-kemungkinan yang masuk. Tak ada lagi yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau. Dikunci kan? Iyyaka. Hanya kepada Engkau kami mengabdi. Diulang lagi. Dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi ini betul-betul bahasa yang sangat tinggi sekali. Orang Arab itu kalau bicara na'budu iyyaka wa nasta'in, selesai. Enggak ada iyyakanya dua kali. Ini dua kali diulang. Ini namanya saya sebut dengan komitmen kita kepada Allah. Sebuah perjanjian kita kepada Allah, yang kemudian perjanjian itu sangat penting. Allah selalu mengatakan kepada kita, wa aufu bi ahdikum ufi bi ahdi. Apa artinya? Kamu laksanakanlah janji kamu, nanti aku akan laksanakan janji aku. Apa janji kita kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita, itu komitmen. Bahasa kita sekarang komitmen, perjanjian kita kepada Allah. Nah, kata abdun, ya, kita artikan di situ apa? Dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya kami menyembah kepada Engkau. Kalau kita artikan, kita lihat terjemahan Al-Quran, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Tapi menyembah Allah itu bahasa Indonesia yang tidak bisa sebenarnya menjawab inti dari ayat itu. Ayat itu minta kita na'budu. Kalau menyembah itu, coba perhatikan orang menyembah, udah disembahnya, ya, udah ditinggalnya, kan gitu. Iya kan? Coba perhatikan orang yang menyembah Tuhan, yang bukan orang Islam. Gini dia, udah selesai, segini dia, kayak api, selesai, udah ditinggalkannya, karena dia menyembah. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa kita masuk waktu sholat, lalu kita sembah Allah, kemudian keluar dari sholat, kita tinggalkan dia. Nggak bisa. Itu salah komitmennya. Bukan na'budu, itu maknanya. Itu sebabnya Allah tidak mau kita berperilaku seperti orang non-muslim. Orang Islam itu na'budu. Kami menjadi hamba. Hamba itu apa artinya? Lengket terus sama tuannya, kemanapun, kapanpun, dimanapun. Itu dia. Iya kan? Na'budu.